Ya, tetap bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ubhe cahang bhikkhave ittarahica dukanca panyapemi duka saca nirodang. Wahai para biku, dari dulu hingga sekarang saya menunjukkan tentang duka dan padamnya duka. Yang termuliakan Bante Ciptawangso, yang saya hormati panitia atau pengurusi kegiatan pada malam hari ini, yang saya hormati juga para pengurus organisasi Buddhis yang ada di wilayah Kelantan atau di negeri Kelantan. Kalau di Indonesia, negeri itu adalah negara Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para upasak-upasika yang berbahagia, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini adalah malam ketiga kita bersama-sama membahas dan juga merenungkan kembali ajaran Sang Buddha. Pada malam pertama saya menyampaikan satu topik yang sebenarnya cukup mendalam. Malam kedua topiknya dibuat lebih tidak mendalam. Tetapi hari ini ada umat yang datang dan sampai bernamaskara. Bante, mohon sudilah kiranya nanti malam membahas Paticca Samuppada mendalam lagi. Sesungguhnya saya juga sebenarnya tidak menentukan topik atau tema yang akan dibahas, sehingga apa yang datang mari kita bahas. Karena tadi pagi ada yang meminta saya untuk membahas tentang Paticca Samuppada, maka akan sedikit saya bahas. Semoga bisa memberikan pemahaman yang benar untuk kita semua berkenaan dengan salah satu ajaran Sang Buddha yang sebenarnya sangat penting. Di depan tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha. Ubhe cahang bhikkhave ittarahica dukanca panyapemi duka saca nirodang. Wahai para biku, dari dulu hingga sekarang, from the past until now, saya hanya menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah berkenaan dengan duka yang diterjemahkan sebagai suffering, dalam bahasa Indonesia penderitaan, entah dalam bahasa Malay sama penderitaan. Dan yang kedua adalah padamnya penderitaan, duka saca nirodang atau duka niroda. Hanya dua hal ini yang ditunjukkan oleh Sang Buddha, yang tentu dari dua hal ini kita pun juga mesti memahami bahwa
ketika seseorang belajar untuk memahami apa itu duka, maka juga harus memahami sebabnya. Sebab duka, sebab penderitaan. Dan ketika seseorang berusaha untuk memahami apa itu padamnya duka, maka seseorang juga harus memahami jalan yang membawa pada padamnya duka. Dengan kata lain, ajaran Sang Buddha ini hanya berhubungan dengan 4 hal. Apa itu duka, sebab duka, padamnya duka, dan jalan yang membawa pada padamnya duka penderitaan. Yang dikenal sebagai 4 kebenaran Arya atau 4 kebenaran mulia. Cattari Arya Sacani. Yang diajarkan oleh Sang Buddha itu hanya 4 ini. Dari pertama beliau mengajarkan Dhamma sampai beliau meninggal atau parinibbana, sampai pada nasihat terakhir beliau, semuanya tidak bisa dipisahkan dari 4 kebenaran mulia. Ketika beliau sebagai contoh mengajarkan kepada para siswa beliau tentang misalnya hukum karma atau hukum perbuatan, sesungguhnya bahkan ketika menunjukkan keberadaan karma dan juga buah yang pasti muncul dari karma atau perbuatan, tujuan Sang Buddha juga agar kita harus memahami 4 kebenaran mulia. Bagaimana? Karena karma ini ditunjukkan oleh Sang Buddha untuk memahami bahwa selama kita berada di dalam lingkaran karma, maka kita masih berada di dalam lingkaran duka, penderitaan. Kalau tidak salah, kemarin atau lusa kemarin, saya telah menyampaikan, karena adanya karma, maka muncul buah karma, vipaka. Karena adanya buah karma, maka muncul kelahiran, tumimba lahir. Dan selama seseorang bertumimba lahir, dilahirkan kembali, maka harus mengalami duka penderitaan. Dari karma pada akhirnya membawa kepada duka penderitaan. Maka menunjukkan karma supaya apa? Supaya kita tahu ini adalah penderitaan. Maka ketika harus terbebas dari penderitaan, seseorang harus juga terbebas dari karma. Agak sulit ya dipahami. Karena biasanya kita berkutat pada karma dan buahnya, karma dan buahnya. Tetapi justru tujuan akhirnya adalah harus keluar dari lingkaran karma. Karena lingkaran karma adalah lingkaran penderitaan. Kamma wada, lingkaran karma adalah dukkha wada, lingkaran penderitaan. Maka tidak bisa dipisahkan dari 4 kebenaran mulia. Yang pertama adalah kebenaran mulia tentang penderitaan. Ketika berbicara tentang karma. Apalagi kalau berbicara tentang paticcasamuppada. Sang Buddha menunjukkan hukum keberadaan paticcasamuppada itu juga hanya punya tujuan satu hal, yaitu untuk menunjukkan bagaimana duka penderitaan muncul dan untuk menunjukkan bagaimana duka penderitaan itu padam, lenyap. Hanya itu saja. Padahal sesungguhnya hukum paticcasamuppada ini yang menunjukkan kepada kita
bahwa setiap fenomena yang muncul itu muncul dari berbagai macam sebab, dari berbagai macam kondisi, dari berbagai macam faktor. Sesungguhnya hukum ini bisa digunakan untuk melihat semua fenomena. Kita melihat wihara ini. Kemunculan wihara ini muncul dari mana? Berbagai macam faktor. Ada bantenya, ada para donatur atau penderma. Kemudian ada yang punya kemampuan untuk membuat peta, membangun wihara, arsitek. Kemudian ada para pekerjanya, ada uangnya, ada semennya, ada batunya, ada besinya. Berbagai macam faktor bergabung yang kemudian membentuk wihara. Tetapi Sang Buddha tidak menggunakan hukum Paticca Samuppada untuk menjelaskan hal-hal yang berada di luar dari 4 kebenaran mulia. Sang Buddha menggunakan Paticca Samuppada untuk menunjukkan bagaimana penderitaan muncul dan bagaimana penderitaan itu padam. Itulah kenapa beliau menunjukkan kepada para siswa, kepada kita semua, Dwadasangga Paticca Samuppada. Ada 12 faktor, 12 unsur yang kemunculannya bersebab. Jadi Paticca Samuppada itu artinya adalah kemunculan bersebab. Fenomena-fenomena yang munculnya bersebab atau memiliki sebab. I don't know whether what I'm trying to say can be understood. Terkadang di bahasa Indonesia dulu, zaman dahulu, menerjemahkan Paticca Samuppada sebagai sebab musabab yang saling bergantungan. Kalau di Malaysia, bagaimana menerjemahkan Paticca Samuppada? Ya, sama. Ya, sebab saling bergantungan. Kenapa diterjemahkan demikian? Karena gambarnya itu seperti rantai, seperti bergantungan. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya gambar tersebut muncul belakangan. Ya. Artinya adalah kemunculan fenomena yang kemunculannya bersebab atau kemunculannya karena sebab-sebab atau kondisi-kondisi. Paticca artinya adalah bersebab, depend on, bersebab atau bergantung, bukan bergantungan, tapi bergantung, bersebab bergantung. Samupada dari awalan sam dan kata dasar atau kata uppada. Upada artinya kemunculan, rising, muncul, upada. Sam ini memiliki banyak makna. Bisa diartikan sebagai right, dari kata sama, right, atau bisa dikata sebagai exactly, kemudian bisa dikata sebagai evenly, sama, dan juga bisa diartikan sebagai together, bersama-sama. Kenapa? Karena kemunculan dari sebuah fenomena itu muncul disebabkan karena berbagai macam faktor, tidak hanya satu faktor, tetapi banyak faktor, banyak sebab yang kemudian muncul bersama-sama.
Ketika muncul bersama-sama inilah kemudian memunculkan fenomena. Bisa dipahami? Contohnya, ini apa? Gelas. Isinya apa? Air apa? Memang ada air. Puer. Ya, ada air teh ya, teh puer katanya. Ini disebut sebagai segelas, ini bukan gelas ya. Apa namanya ini? Ya, mak ya. Semak ya. Kita umpamakan segelas saja ya, yang mudah. Segelas air puer. Betul ya? Kenapa disebut segelas air puer? Disebabkan karena faktor-faktor yang menyebabkan segelas air puer ini sudah bergabung, sudah berkumpul. Ada gelasnya, ada airnya, ada tehnya. Airnya juga sudah direbus dan sebagainya. Karena kalau nanti ternyata isinya itu bukan teh puer, misalnya isinya adalah air kelapa, maka tidak bisa disebut sebagai segelas air kelapa, segelas air puer atau teh puer, tapi disebut segelas air kelapa. Kemunculan dari fenomena muncul dari berbagai macam sebab yang muncul secara bersama-sama, makanya disebut samupada. Dan juga disebut sebagai benar. Benar karena kemunculannya ini atau fenomena yang muncul ini itu sesuai dengan sebab-sebabnya. Sebabnya berbeda, kemunculannya berbeda. Dari berbagai macam sebab, maka muncullah ini. Dari sebab-sebab yang lain, muncullah yang lain. Maka benar adanya. Sehingga Sang Buddha mengatakan bahwa Padicca Samuppada memiliki 4 ciri atau 4 karakteristik. Yang pertama adalah tatatha, dasness, atau sebuah realitas. Sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, bukan bohong. Yang kedua, avitatata, artinya sesuatu ini penegasan kembali. Not unreal, bukan tidak nyata, artinya nyata sekali. Ananya tata, yang ketiga, yang muncul bukan karena sebab-sebab lain. Seperti tadi, ketika dikatakan sebagai segelas teh puer, artinya muncul karena sebab-sebab ada gelasnya, ada tehnya, ada airnya, dan sebagainya. Yang kemudian menyebabkan disebut segelas teh puer. Tapi kalau kemudian ternyata tehnya tidak ada, maka tidak bisa disebut sebagai segelas teh puer. Muncul bukan karena yang lain. Dalam konteks, sebelum kita masuk, tapi sedikit untuk memahami, dalam konteks misalnya, kita berbicara penderitaan. Apa sebab-sebab penderitaan? Keserakahan, kebencian, ketidaktahuan. Itu sebab penderitaan. Dan itu adalah sesuatu yang benar. Karena tidak mungkin ketika yang muncul adalah bukan keserakahan, bukan kebencian, bukan kebodohan, muncul penderitaan. Tidak mungkin. Maka penderitaan muncul bukan karena yang lain, tetapi muncul karena apa? Keserakahan, kebencian, ketidaktahuan. Bisa dipahami ya? Kita menderita ada sebab-sebabnya. Dan sebab-sebabnya itu benar adanya. Kita tidak menderita juga ada sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya juga benar adanya. Bukan disebabkan dari yang lain, tetapi sebabnya sudah pasti. Itu adalah ciri
yang ketiga. Dan ini patut dipahami untuk apa? Supaya nanti ketika kita berbicara penderitaan, ini loh sebab-sebab penderitaan yang memastikan kita menderita. Bukan karena sebab lainnya. Ini adalah sebab-sebab penderitaan, bukan disebabkan oleh lainnya. Supaya apa? Supaya kalau nanti kita ingin terbebas dari penderitaan, sebab-sebab inilah yang mesti dihancurkan. Dan ciri yang keempat, karakteristik yang keempat adalah idap paccayata. Yang artinya bahwa kemunculannya memang disebabkan, bersebab paccaya. Artinya ada sebab-sebab yang memunculkan sebuah fenomena. Jadi setiap fenomena yang muncul, itu pasti muncul karena sebab, bukan tanpa sebab. Bukan muncul spontan, bukan muncul tiba-tiba, tetapi muncul karena sebab-sebab. Berbagai macam kondisi. Padijja Samuppada memiliki 4 karakteristik ini, termasuk ketika berbicara tentang Dwata Sangga Padijja Samupada. 12 faktor yang kemunculannya, yang munculnya itu bersebab. Yang mana setiap faktornya muncul karena sebab. Walaupun dikatakan sebab, sebenarnya banyak sebabnya. Karena tidak mungkin satu fenomena muncul dari satu sebab. Ada banyak sebabnya. Tapi untuk memudahkan, maka disebutkan sebab terdekat dari masing-masing fenomena. Sebab terdekatnya. Nah, ketika Sang Buddha berbicara tentang Padijja Samupada, hukum yang menunjukkan pada kita bahwa setiap fenomena muncul karena sebab-sebab, sekali lagi beliau menunjukkan tentang bagaimana penderitaan muncul, sebab-sebabnya apa, dan bagaimana penderitaan itu padam. Nah, dalam hal ini ada 12 faktor yang sering disebutkan oleh Sang Buddha yang menjadi sebab-sebab yang memunculkan penderitaan. Faktor yang pertama adalah avijja. Apa itu avijja? Avijja adalah ketidaktahuan, atau kalau kita analisa, avijja dari awalan A dan kata bija. Bija artinya pengetahuan. A itu adalah tidak atau tanpa. Artinya avijja adalah tanpa pengetahuan. Dalam hal ini, avijja bukan seseorang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi tidak memahami 4 hal. Yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia itu sendiri. Seseorang yang tidak memahami ini duka penderitaan adalah seseorang yang masih digelapkan oleh avijja. Yang tidak memahami ini sebab duka atau kemunculan duka, orang demikian adalah orang yang masih digelapkan, ditutupi oleh avijja. Dan juga tidak memahami padamnya penderitaan dan jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan, yang tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8, adalah orang yang masih ditutupi oleh avijja. Dan tidak hanya sekedar tidak memahami, ketika sesungguhnya belum menembus 4 kebenaran mulia, artinya masih digelapkan oleh avijja. Sekarang kita harus bertanya pada diri sendiri. Bukan teori, tetapi bertanya pada diri sendiri. Sudahkah saya memahami dan menembus 4 kebenaran mulia? Kalaupun belum menembus, paling tidak, sudahkah saya berusaha untuk memahami? Karena ada 2 hal. Sang Buddha mengatakan begini,
Catunang bikawe sacanang. Ananu Buddha apati Veda. Ewa midang diga madanang sang saritang sandawitang tumhakanca mamancewa. Disebabkan karena tidak memahami dan tidak menembus. Ananu Buddha tidak memahami. Apati Veda tidak menembus. 4 kebenaran mulia. Catunang sacanang. Saya dan kalian telah begitu lama berkelana mengembara di alam tumimbal lahir. Dengan kata lain, untuk dapat terbebas dari alam tumimbal lahir, seseorang harus apa? Pertama memahami, yang kedua menembus 4 kebenaran Arya. Yang paling sulit adalah menembusnya. Memahami masih dalam ranah teori. Berusaha memahami. Paling tidak sekarang kita mulai memahami. Belajar apa itu 4 kebenaran mulia. Sedalam mungkin. Semaksimal mungkin. Avijja adalah tidak memahami, tidak menembus 4 kebenaran mulia. Dan yang menjadi persoalan juga adalah ternyata ketika seseorang masih diliputi, masih ditutup oleh ketidaktahuan avijja, avijja ini menjadi kondisi, menjadi penyebab bagi seseorang untuk melakukan berbagai macam perbuatan yang disebut sebagai sangkara. Maka avijja, paccaya, sangkara. Dengan ketidaktahuan sebagai kondisi, maka di sana muncul sangkara. Sangkara memang diartikan sebagai formasi atau bentukan. Namun di sini mengacu kepada bentukan-bentukan karma perbuatan. Terkadang sangkara ini disebutkan sebagai 3 hal. Waci sangkara, kaya sangkara, dan mano sangkara atau cita sangkara. Waci sangkara adalah perbuatan yang berkenaan dengan ucapan. Kaya sangkara adalah perbuatan berkenaan dengan jasmani. Dan cita sangkara perbuatan yang berkenaan dengan pikiran. Dan 3 jenis perbuatan ini juga sering diasosiasikan, ya, tidak apa, ya. Mungkin supaya tersadar dulu, tidak masalah, ya. Nah, kembali, ya. 3 jenis perbuatan ini juga berhubungan dengan 3 jenis perbuatan lainnya. Yaitu apa? Perbuatan yang buruk, punya bisangkara. Perbuatan yang baik atau bajik, punya bisangkara. Termasuk pencapaian rupa jana atau jana yang masih objeknya materi. Dan yang ketiga adalah anenja bisangkara, mengacu kepada perbuatan yang berhubungan dengan pencapaian arupa jana. Dan ternyata yang juga menjadi penting adalah ternyata perbuatan-perbuatan ini dari yang paling buruk sampai yang paling baik itu muncul dari mana? Dari mana munculnya? Dari avijja. Ternyata orang berbuat baik pun juga muncul dari avijja, ketidaktahuan. Karena tidak tahu, salah satunya, tidak tahu bahwa tanha, nafsu keinginan, itu adalah sebab penderitaan, maka seseorang terus melakukan berbagai macam perbuatan. Kadang perbuatan buruk, kadang perbuatan baik, kadang sangat baik.
tetapi semua itu muncul dari ketidaktahuan. Itulah kenapa dalam tradisi Tibet yang digambarkan Padijak Samuppada dengan ada rantai begitu, itu adalah tradisi Tibet. Awija itu digambarkan seperti orang yang buta. Betul ya? Orang yang buta itu ya kalau disuruh untuk pergi ke suatu tempat ya kadang sesuai dengan destinasinya, terkadang tidak sesuai dengan apa yang harus dilalui. Dan kita yang masih memiliki awija juga sama. Kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat tidak baik. Kadang-kadang melakukan kejahatan, kadang-kadang melakukan kebaikan, kadang-kadang bermeditasi mencapai jana. Tapi ternyata itu muncul dari awija. Maka kalau kita belajar, tadi pagi ada yang bertanya tentang abhidhamma ya, yang bermeditasi. Kalau kita belajar abhidhamma, dari 89 cita, ada 29 cita yang merupakan karma, merupakan perbuatan. 29 cita yang merupakan perbuatan, yang artinya memiliki kemampuan untuk memberikan buah. Dan sangkara dalam tradisi Theravada, sangkara di sini yang muncul karena awija juga mengacu kepada 29 cita yang memiliki kemampuan untuk memberikan buah. Kalau yang belum belajar agak bingung sebenarnya, agak bingung ya. Tapi kalau sudah belajar ada gambaran, oh iya betul. Intinya adalah ada cita yang berakar pada keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Ada 12. Nanti lihat sendiri. Ada cita yang berakar pada alobha, adosa, amoha, mahakusala. Tapi masih dalam konteks alam kama, alam kesenangan indera seperti kita. Terdiri dari 8. Kemudian ada cita yang berasosiasi dengan rupa jana. Ada 5. Dan ada cita yang berasosiasi dengan arupa jana. Ada 4. Berarti berapa? 12, 8, 5, 4. 29. Dengan kata lain bahwa yang menyebabkan kita terus melakukan perbuatan, melakukan karma, itu disebabkan karena awija. Itulah kenapa dalam seseorang bermeditasi, kalau kita korelasikan dengan meditasi, karena pemahaman Padijak Samuppada bukan sekedar filosofi, ini adalah praktik. Ini adalah sesuatu yang mesti kita pahami dan kita praktikkan, terutama mempraktikkan cara untuk terbebas dari 12 faktor. Maka dalam korelasinya bermeditasi, kenapa seseorang diajarkan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, supaya tidak melakukan karma, tidak melakukan perbuatan. Karena selama karma perbuatan dilakukan, pasti memberikan buah. Buah muncul, penderitaan muncul. Ada sebuah nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha kepada seorang menteri bernama Santati. Sebenarnya menteri ini karena dia diminta oleh Raja Pasenadi, salah satu kerajaan sangat besar pada zaman Sang Buddha, untuk
memadamkan pemberontakan, dan dia berhasil. Maka oleh Raja Pasenadi diberi hadiah untuk berpesta pora selama 1 minggu. Dan juga ada satu wanita cantik yang selalu menemani Menteri Santati ini selama 1 minggu. Tapi kemudian wanita ini yang menemani Menteri Santati, tahu menteri ya? Minister, ya, minister, sama ya. Ternyata dia itu melakukan diet. Tahu diet ya? Diet. Ya, untuk melayani Menteri Santati kemudian ia melakukan diet. Bukannya bisa melayani, malah dia mati. Dia meninggal. Menteri Santati begitu bersedih karena perempuan tersebut meninggal. Dan dia bertemu dengan Sang Buddha. Sang Buddha memberikan nasihat, satu syair. Nasihat berupa satu syair. Apa nasihatnya? Yang pube tang visudehi, pacate mahu kincanang, majece no gahisasi, upasanto carisasi. Satu syair berisikan 4 baris. Yang pube tang visudehi, apapun yang lampau kamu bersihkan. Kemudian diterjemahkan oleh beberapa orang, kosongkan, bersihkan yang lampau. Ya, bersihkan yang lampau. Sebenarnya apapun yang lampau kamu bersihkan. Pacate mahu kincanang, yang akan datang jangan diisi. Ada yang menerjemahkan kosongkan yang akan datang. Yang lampu dibersihkan, yang akan datang dikosongkan. Majece no gahisasi, dan ketika engkau tidak menggenggam yang sekarang, upasanto carisasi, engkau akan berjalan dengan kedamaian. Bisa dipahami? Bisa ya? Berarti nggak usah dijelaskan ya. Ini adalah praktik vipassana. Ini adalah praktik supaya seseorang tidak terus melakukan karma. Ketika kita mempraktikkan praktik meditasi vipassana, kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Yang saat ini sekarang sedang muncul tanpa memberikan penghakiman, without any judgment. Just be it in the very present moment, without any reaction. Tujuannya apa? Yang pertama, supaya yang lampau dibersihkan. Apa itu yang lampau? Artinya, ketika kita betul-betul sekadar mengalami yang sekarang tanpa bereaksi, without any reaction, just experience what is now happening. Pada saat itu, kita itu sedang mengalami buah karma. Bukan melakukan karma. Kita sedang mengalami buah karma. Dan kalau kita hanya mengalami buah karma, maka yang lampau dibersihkan. Dan karena kita hanya mengalami buah karma, tidak bereaksi, maka kita tidak membuat karma lagi. Kita tidak membuat karma lagi. Karena tidak membuat karma lagi, maka yang akan datang menjadi kosong. Karena apa? Tidak memunculkan buah. Kalau tidak ada karma, tidak ada buah. Maka yang lampu dibersihkan, yang akan datang dikosongkan. Dan dalam kita melihat sesuatu sebagaimana adanya tanpa bereaktif, tapi atas dasar kebijaksanaan tentunya. Salah satu kebijaksanaannya adalah padijak samupada. Tahu bahwa reaksi adalah tanha, nafsu keinginan.
Reaksi adalah karma. Dan ketika hanya melihat apa yang sedang terjadi tanpa bereaksi, itulah maje cekno gahisasi. Engkau tidak menggenggam yang sekarang. Yang sekarang yang dilihat pun juga tidak digenggam, tidak dilekati, tidak dicengkram, tidak dipegang. Dan hasilnya adalah upasanto carisasi. Seseorang berjalan hidup dengan damai. Maka memahami avijja pacaya sangkara, yang artinya bahwa disebabkan karena avijja, maka muncul berbagai macam perbuatan. Dalam praktik meditasinya atau praktek pengembangan batinnya adalah bagaimana kita tidak memunculkan berbagai macam karma, perbuatan. Untuk tidak memunculkan perbuatan adalah jangan memunculkan tanha, nafsu keinginan. Dan nafsu keinginan ini adalah termanifestasi ke dalam bentuk reaksi pikiran. Kalau kita meditasi masih banyak bereaksi, artinya masih banyak tanha. Masih banyak tanha artinya masih banyak karma. Masih banyak karma artinya masih banyak buah karma. Ada buah karma adalah penderitaan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Ya harusnya bisa. Dibuat sederhana. Ini baru 2 ya? Masih 10? Hah? Gimana ceritanya ini? Dan dari sangkara, nanti sampai jam berapa ini? Ini jam berapa sekarang? Sudah 1 jam hampir ya? Wah, oke. Nanti sampai winyala saja ya. Nanti kedepannya bisa dilanjutkan. Dari sangkara, dari berbagai macam perbuatan ini memunculkan winyana, memunculkan consciousness. Because of this formation as condition, there will be consciousness. Memunculkan kesadaran atau winyana. Namun winyana di sini secara umum ada dua hal. Winyana sebagai vipaka, citta vipaka, karena karma adalah citta sebagai karma adalah sangkara, maka disebabkan oleh citta atau batin atau kesadaran sebagai karma, maka memunculkan kesadaran sebagai buah. Sebagai buah. Sebenarnya ada 32 jenis wipaka citta. Tetapi dalam beberapa konteks yang lain, terutama Sang Buddha juga pernah menyebutkan bahwa winyana di sini juga mengacu kepada gandhaba. Gandhaba adalah pati sandi winyana atau kesadaran penghubung, linking rebirth, yang menghubungkan antara kehidupan ini dengan kehidupan mendatang. Disebabkan karena berbagai macam perbuatan, maka memunculkan kesadaran yang menghubungkan kelahiran sekarang dengan kelahiran mendatang. Kalau di dalam Abhidhamma ada 19 winyana atau 19 pati sandi winyana. Di antara 89 cita atau 89 winyana ada 19. Ada cita atau pati sandi cita atau pati sandi winyana yang disebut aku salah ahituka, yang itu ketika muncul ketika meninggal dunia, dilahirkan di alam-alam yang menderita. Ada ahituka kusala, ahituka kusala, yang ketika kita dilahirkan di alam manusia, tetapi kurang beruntung, di alam dewa tetapi kurang beruntung. Kemudian ada
8 Mahakusala, Padisandi yang membuat kita terlahir dengan beruntung, apakah sebagai manusia atau sebagai dewa. Ada 5, yaitu Padisandi Rupajana, dan ada 4 Padisandi Arupajana. Maka ada 19. Dan itu muncul dari sangkara. Dengan adanya perbuatan-perbuatan, maka memunculkan berbagai macam kelahiran. Winyana. Nah, dari winyana memunculkan nama rupa. Kalau winyana ini mengacu kepada winyana kanda, gugusan kesadaran, nama rupa yang diterjemahkan biasanya kalau dalam bahasa Indonesia batin dan jasmani. Kalau di sini apa? Di Malaysia nama rupa sama, batin dan jasmani. Dalam bahasa Inggris kadang-kadang diterjemahkan mental and materiality. Mental and materiality. Untuk membedakan dengan winyana, consciousness. Nama rupa ini tidak lain adalah 4 gugusan dari panca kanda. Rupa adalah rupa kanda, gugusan jasmani. Sedangkan nama batin adalah vedana, sanya, cetana, pasa, manasikara. 5 hal. Yang kemudian 5 hal ini sebenarnya adalah vedana, sanya, dan sangkara. Vedana adalah perasaan, gugusan perasaan. Sanya adalah sanya kanda, gugusan persepsi. Pasa adalah kontak. Cetana adalah kehendak, manasikara adalah perhatian. 3 ini termasuk bagian dari sangkara. Dengan adanya winyana, kesadaran, maka memunculkan jasmani, perasaan, persepsi, dan juga bentukan-bentukan pikiran. Nama rupa. Maka 5 gugusan ada di sini, saling berhubungan. Dan yang menjadi persoalan adalah, bahkan Sang Buddha pernah menyampaikan, bahwa kehidupan kita dari dulu sampai sekarang itu hanya drama antara winyana dan nama rupa. Tahu drama ya? Drama. Drama itu apa ya? Ya seperti cerita begitu kan. Seperti drama itu seperti ya cerita atau katakan ya kisah. Nah, seperti kisah. Kehidupan kita itu hanya merupakan kisah antara winyana dan nama rupa. Mengapa bisa demikian? Winyana ini memiliki semacam karakteristik atau ciri atau sifat, memiliki sifat, memiliki watak untuk terus mencari pijakan, melekati, menggenggam, untuk supaya bisa eksis, supaya bisa terus katakan berlanjut. Kesadaran ini terus mencari tempat untuk berpijak, mencari genggamannya. Seperti tangan ini, tangan misalnya adalah winyana, mencari genggaman untuk bisa bertahan. Genggamannya apa? Nama dan rupa. Jasmani kita, perasaan kita, persepsi kita, bentukan-bentukan pikiran kita, itu yang digenggam. Untuk bisa apa? Bisa terus berlanjut dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Dan ternyata batin dan jasmani nama rupa yang tidak lain adalah tadi 4 gugusan lainnya. Jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran juga bisa terus eksis, bisa terus ada, bisa terus bertahan disebabkan karena digenggam oleh winyana. Mic ini misalnya nama rupa,
tangan ini adalah winyana, bisa terus bertahan seperti ini. Kenapa? Karena digenggam dan menggenggam. Yang menggenggam adalah winyana, yang digenggam adalah nama rupa. Dari kehidupan yang dahulu sampai sekarang, ternyata kehidupan kita adalah karena winyana terus mencari genggaman dan mendapatkan genggaman. Mendapatkan genggaman. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Ya. Sementara yang digenggam juga bertahan. Karena apa? Digenggam oleh winyana. Winyana ini seperti subjek, sedangkan nama rupa adalah objeknya. Apa itu winyana? Winyana adalah batin yang mengetahui. Ingat, winyana adalah batin yang mengetahui. Definisi yang diberikan oleh Bante Sariputa, apa itu winyana? Wijanati idang wucati winyanang. Ia mengetahui, maka disebut winyana. Sedangkan nama rupa, jasmani, perasaan, bentukan-bentukan pikiran, persepsi adalah yang diketahui. Bisa dimengerti? Karena ini sesuatu yang dalam. Kalau bahasa tidak dipahami, repot juga. Bisa ya? Kenapa batin dan jasmani adalah yang diketahui, bukan yang mengetahui? Winyana adalah yang mengetahui. Saya bertanya, ketika ada kemarahan, when you are angry, ketika ada kemarahan, apakah kemarahan mengetahui batin atau batin mengetahui kemarahan? Ya, batin mengetahui kemarahan. Kemarahan tidak mengetahui batin. Itulah, kemarahan itu termasuk sangkara yang diketahui oleh winyana. Winyana adalah yang mengetahui, tetapi sangkara itu diketahui. Betul ya? Ketika Anda merasakan senang, apakah kesenangan mengetahui batin atau batin mengetahui kesenangan? Batin mengetahui kesenangan. Kesenangan diketahui oleh batin. Maka batin adalah winyana. Vedana, perasaan senang, tidak senang, perasaan netral adalah objeknya. Ketika Anda membayangkan mata terpejam, membayangkan wihara. Ada nggak gambar wihara? Ada nggak? You know, the images of this temple? Can you see when you just close your eyes? Can you see the image of this temple? Yes, right? That is sanya, perception. Apakah the image of this temple understand this mind, or the mind understand this image of the temple? The mind understand. So the mind which understand is vinyana. The image of this temple is sanya, perception. Betul ya? Dan vinyana ini terus mengalami keberlanjutan karena ada objek. Menggenggam objek, berpijak pada objek. Objeknya adalah rupa, vedana, sanya, sangkara. Ada jasmani. Ini jasmani. You also have your own jasmani, right? Apakah jasmani mengetahui batin atau batin mengetahui jasmani? Batin mengetahui jasmani. Itulah kenapa jasmani adalah objek juga. Sedangkan batin adalah vinyana, subjeknya. Tetapi vinyana ini terus mencari objek, menggenggam objek, melekati objek sehingga bisa terus mengalami keberlanjutan. Dan 4 gugusan juga
terus berlanjut karena apa? Digenggam, dipijak, dilekati oleh winyana. Nah, sehingga oleh sebab itu, kalau kita ingin terbebas dari winyana dan nama rupa, supaya tidak berlanjut lagi, maka kita harus melatih batin kita untuk menjadikan winyana ini tidak memperoleh pijakannya lagi. Menjadikan winyana ini tidak lagi mendapatkan genggamannya. Itulah kenapa dalam praktik meditasi kita diajarkan untuk apa? Melihat anicca, dukkha, dan anatta. Tujuannya apa? Kalau kita melihat ketidakkekalan, maka winyana ini yang melihat ketidakkekalan tidak lagi menggenggam. Karena paham, ketika ada genggaman, ada kemelekatan, maka muncul penderitaan. Melihat anicca itu supaya winyana tidak menggenggam. Oh, banyak khotbahnya tentang bagaimana Sang Buddha mengajukan kita untuk bagaimana winyana tidak menggenggam objek. Yang dengan cara melihat ketidakkekalan. Selain melihat anicca, melihat dukkha, penderitaan. Selain melihat dukkha, melihat pula anatta. Anicca, dukkha, anatta ini digunakan sebagai bentuk perlindungan supaya winyana ini tidak lagi mencari pijakan. Paling tidak ada sebuah latihan melatih winyana untuk tidak menggenggam, tidak mendapatkan pijakan. Untuk suatu saat ketika penembusan terjadi, terbebaskan. Bisa dipahami ya? Saya kira sampai di sini saja ya. Ya. Soalnya harus ada tanya saja barangkali ya. Ini saja sudah cukup. Kalau kemarin ada yang bertanya, dari mana kita bisa memotong 12 faktor padicca samuppada? Bisa dari mana saja. Kita bisa memotong dari awija. Kita bisa memotong dari sangkara. Bisa memotong dari winyana, bisa memotong dari nama rupa. Dipotong satu semuanya ikut terpotong. Memotongnya bagaimana? Seperti tadi. Berjuang untuk tidak memunculkan karma. Dan perjuangan tersebut juga atas dasar pemahaman anicca, dukkha, anatta. Melatih batin untuk tidak menggenggam supaya winyana tidak lagi mencari pijakan. Caranya bagaimana? Lagi dan lagi melihat anicca, dukkha, dan anatta. Dan itu saja ketika dipraktikkan itu sudah merupakan hal yang sangat baik, terutama ketika kita berbicara padicca samuppada yang dipahami dalam ranah bermeditasi, bukan sekadar filosofi, filsafat, tetapi disampaikan Sang Buddha untuk supaya kita memahami, untuk meninggalkan sebab-sebab yang menyebabkan penderitaan, meninggalkan awija, meninggalkan sangkara, meninggalkan winyana, meninggalkan nama rupa, dan seterusnya. Sampai kemudian meninggalkan jati, jara, marana. Yang terakhir. Saya kira itu saja. Nanti kalau dilanjutkan, nanti akan ya lama ya. Ini sudah hampir jam 9:30 ya, sehingga cukup ini saja. Dan saya kira ini saja ketika dipahami sudah sangat baik dalam praktek kita sebagai umat Buddha. Terima kasih. Sadhu, sadhu.